Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel AK Podcast with me Ezot or Eza. And saya hari ini kedatangan tamu yang sangat spesial, the best of the best, ordinary person, yes, Mister. Oke, nama saya Adityo Pramawijaya, biasa dipanggil oleh Adit. Oke, kita kenalan dulu nih, siapa sih Brother Adit ini? Oke, nah Brother Adit ini menurut Pari Rimbon ya, Pari Rimbonnya itu saya tebak-tebakan gitu, Mr. Adit ini adalah aktivis koperasi, betul? Betul. Penyuluh koperasi, betul? Betul. Oke, nah betul juga ya. Catch us up on AK Podcast. Alright. Jadi klarifikasinya udah clear nih, memang benar. Nah, kita tanya-tanya dulu seputar apapun itu tentang koperasi ataupun dinas koperasi ya, brother. Nah, pertanyaannya apa sih sebenarnya yang disebut koperasi itu? Saya coba jawab ya. Definisi koperasi itu menurut Undang-Undang 25 tahun 92, koperasi itu bisa disebut badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum yang berlandaskan kegiatannya itu menurut prinsip dasar koperasi dan berasaskan kekeluargaan. Itu definisi menurut Undang-Undang 25 tahun 92. Ya, mungkin itu ya pengertian dari apa sih yang disebut koperasi sekaligus legalitasnya ya. Betul. Di Indonesia ini. Betul. Yang saya tahu ya, sejarah koperasi itu sendiri didirikan oleh Bapak Wakil Presiden Muhammad Hatta ya. Ya, itu salah satunya ya. Koperasi ini tren di Indonesia itu pada abad ke-20, di mana pada awal mulanya itu masuk ke Indonesia itu tahun 1869. 1800. Betul. Ini kalau berbicara mengenai sejarah koperasi. Oke. Ya. Dan dilakukan kongres pertama koperasi itu di Tasikmalaya, tepatnya tanggal 19 Juli 1947. Yang langsung dihadiri oleh Bapak Koperasi kita sendiri, Bapak Muhammad Hatta. Lengkap banget informasinya, guys. Satu pertanyaan aja, Mr. Adit ini udah bisa memuaskan kita. Oh my god. Nah, brother, segala jenis usaha apapun, khususnya di Cianjur ini ya, baik usaha mikro maupun makro. Nih, salah satunya di tempat kita podcast ini, di MV Vibe Store atau MV Cafe ini, lebih baik berkooperasi juga ya, berdaftar ke dinas koperasi ya. Lebih baik berkooperasi, tapi apabila belum memahami ya, kita bisa mengikuti di program pemerintah itu ada pemberdayaan UMKM. Pemberdayaan UMKM. Masuk dulu di grupnya, kita bisa join apa saja yang akan dilakukan upgrade. Misalkan MPKP ini punya produk ya, misalkan kopinya ingin mendapatkan legalitas atau izin usaha mikro, itu bisa ke kantor kami. Oke, nah itu oke. Nah, ini ownernya nih MV Cafe. Tuna, thank you. Nah, kalau kita berbicara tentang koperasi atau tentang jenis usaha apapun itu lebih menarik kalau kita berbicara tentang keuntungan. Nah, koperasi ini sendiri, ketika kita daftar di koperasi non kan, apa sih keuntungan kita daftar di koperasi itu? Prinsip atau keuntungan koperasi itu tersebut, yang pertama yaitu mensejahterakan anggotanya. Mensejahterakan anggotanya. Karena kan koperasi itu didirikan oleh orang seorang, ya. Menurut undang-undang juga sudah jelas. Apabila sudah berkoperasi, berarti mensejahterakan seluruh anggotanya. Umumnya untuk masyarakat yang belum mengenal apa sih sebetulnya yang disebut koperasi itu, makanya setelah bergabung mereka akan lebih mengenal lagi tentang produk apa saja yang ada di koperasi, keuntungannya menjadi anggota koperasi, itu semuanya bakal dikupas tuntas lah setelah kita berkoperasi. Yang dimaksud produk tadi, produk apapun itu yang mengandung unsur halal ya? Ya, betul. Kalau unsur haram nggak bisa? Nggak bisa lah ya. Non legal. Ini halal ya? Ini insya Allah halal. Ini temulawak guys. Ini coffee beer ya. Dan itu non alkohol, halal insya Allah. Makanya MV Cafe ini cocok banget buat teman-teman yang pengen kongko ya sambil sharing apapun itu. Dan di sini ada vape store juga. Ya, yang beralih dari rokok atau dari
rokok konvensional mau ke rokok apa? Konvensional dari rokok apa? ke elektrik. Oke. Dari rokok konvensional ke elektrik. Elektrik. Nah, DMV ini menyediakan itu ya. Oke. Diminum dulu. Siap. Bisa Adit. Keuntungannya jelas banget. Bisa mensejahterakan anggotanya. Dengan kalimat mensejahterakan itu udah mengandung unsur-unsur dari Pancasila itu sendiri ya. Betul. Oke. Ini keren banget. Dan di Indonesia sendiri kan ada dua sistem nih. Ada koperasi konvensional dan juga koperasi syariah. Itu ada perbedaannya di sebelah mana atau sama-sama aja? Dalam segi kita bahas dulu yang koperasi konvensional. Pada produk konvensional biasanya dari segi akad, dari segi nilai jasa ya. Kalau kita berbicara koperasi itu dari segi jasa sudah teratur gitu. Sudah teratur dalam artian para pendiri koperasi ini memiliki ADART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Oke. Di situ semuanya poin akan dibahas bagaimana kesepakatan anggota untuk jasa tersebut. Misalkan yang banyak contoh itu dalam SOP koperasi konvensional atau simpan pinjam. Banyak atau hampir setara mereka mencantumkan jasanya itu di sekitar 2% per tahun. Itu untuk jenis yang konvensional. Apabila yang syariah, kenapa bisa berbeda? Karena dalam syariah itu sendiri ada 8 akad. Ada 8 akad. Nah, salah satunya mudharabah, murabaha itu antara bagi hasil. Misalkan kesanggupan anggota sendiri itu membayar. Ada yang tanpa menjadi anggota pun bisa, itu istiqoroh namanya. Oke. Nah, itu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara yang meminjamkan dan yang meminjam. Itu akad-akadnya dalam hal berpraktek koperasi. Yang membedakannya itu pada saat akadnya aja. Pinjaman. Padahal tujuannya mah sama ya. Tujuannya sama. Mensejahterakan. Ya. Jadi bagi para masyarakat Cianjur khususnya mau daftar di dinas koperasi yang berbasis konvensional ataupun syariah, itu mah silahkan aja ya. Tapi Mr. Adit sendiri ini menjadi bukan karyawan, tapi disebutnya apa? Saya lebih tepatnya penyuluh koperasi lapangan. Oke, sebagai penyuluh koperasi lapangan di koperasi konvensional ya? Ya, saya ke yang konvensional memiliki binaan ya beberapa puluh lah. Yang koperasi syariah juga saya masuk sebagai pembina juga sekaligus pendamping. Nah, Mr. Adit sendiri sebagai penyuluh koperasi di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan. Diskoperdagin Cianjur ya? Betul. Yang letaknya di jalan apa tuh? Di Jalan Arya Wiratanu Datar nomor 17. Nomor 17. Nah, kemarin ini menarik banget dan ini helpful banget ya. Menolong banget bagi masyarakat Cianjur khususnya tentang bantuan UMKM ya? Bansos ya? Bantuan bagi usaha mikro atau BPUM. Oke, BPUM. Ya, lebih tepatnya ada BPUM. Udah ini lebih tepatnya BPUM dan ini udah periode yang keberapa? Ini periode yang kedua. Yang kedua ya. Dan masyarakat tuh bertanya-tanya, apakah pendaftarannya masih dibuka dan kapan pencairannya? Itu gimana, bisa dijawab sama Isa? Kalau pendaftaran itu sudah ditutup. Pendaftaran sudah ditutup sebelum Lebaran kemarin. Sebelum Lebaran ya. Untuk terminnya kita juga masih nunggu kebijakan dari pemerintah itu sendiri. Karena di dinas saya itu ada bidang yang membidangi tentang UMKM atau BPUM ini, ada bagian khususnya. Itu sekiranya sebulan kemudian atau 2 bulan kemudian biasanya? Biasanya 1 bulan kemudian sudah bisa dicek di IPOM-nya. Berarti yang daftar di sesi kedua itu insya Allah pencairan, insya Allah ya, prediksi sekitar bulan Juni ya, Juni 2021. Ya bersabarlah bagi teman-teman yang udah mendaftar sesuai dengan prosedur yang ditentukan, ya bersabar dan bertawakal. Kalau misalkan belum dapat, belum rezekinya, mudah-mudahan ada program lainnya juga ya. Oke, Mr. Adit. Nah, Mr. Adit sendiri menjadi penyuluh koperasi ini udah berapa tahun nih? Dari mulai tahun berapa?
Saya menjadi penyuluh koperasi itu dari awal 2013. 2013. Ya, awal Oh, 2013 saya bergabung bersama PPKL namanya, Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan Kabupaten Cianjur. Di kita ini di Cianjur ini ada 8 orang PPKL yang langsung diutus dan diberi SK oleh kementerian. Oke. Nggak langsung jadi penyuluh ya? Tidak. Jadi Kita- PPKL dulu. PPKL dan penyuluh itu tuh Oh, masih PPKL dulu. sama. Ya. Aduh, guys. Ya, ini beneran saya nggak tahu masa koperasi, makanya ini Masih luar sama. biasa banget nih, ada tamu gestar yang ordinary banget nih. Kita dapat ilmu nih ya. Oke, PPKL itu sama. Oh, berarti dari awal juga udah jadi penyuluh ya? PPKL itu kepanjangan dari Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan. Oke. Nah, berarti udah sekitar 8 tahunan 8 tahun. jadi penyuluh koperasi. Betul. Suka dukanya apa nih? Suka dukanya ya ketika kita mencari sebuah koperasi yang berdasarkan domisili, tapi ketika kita ke lokasi itu koperasinya itu sudah beralih fungsi banyak. Maksudnya Di beralih kabupaten- fungsi menjadi apa? Beralih fungsi, ada yang menjadi rumah kontrakan, kantornya itu pada saat kita kunjungi akan Ya. kita lakukan pembinaan. Sudah beralih fungsi, ada yang misalkan saya pernah mendapatkan sebuah jawaban dari sebuah koperasi yang saya identifikasi itu, ini koperasi milik orang Jakarta. Oh. Dan kebetulan orangnya sedang tidak ada di sini. Iya, Terus kantornya itu udah dialihfungsikan, dalam artian udah dijual asetnya itu sendiri di Oh Cianjur. gitu. Dan Itu itu suka dukanya. itu bisa dikatakan melanggar nggak? Itu bisa dikatakan melanggar, dan juga ada suatu tindakan tegas dari dinas kami, terutama bidang koperasi itu bisa dibekukan badan hukumnya. Badan hukumnya. Nah, bisa dilakukan pembekuan. Pembekuan ya. Jadi Ya. nggak bisa selamanya pakai badan hukum itu sendiri. Ya? Tidak, ya karena sudah tidak ada aktivitas. Tidak ada aktivitas, nonaktif. Ya. Non-aktif. Oke. Nah, sekarang nih yang lagi trending, bukan sekarang ya, ini dari zaman dulu nih. Kan ada koperasi yang legal, ada yang ilegal ya. Ya, Atau saya sering nyebutnya kosipa ya. Kosipa itu kan basisnya bisa disebut rentenir ya. ya bisa. Rentenir. Nah, karena di Cianjur sendiri masyarakat itu kan basis keislamannya kan kuat ya. Jadi ada beberapa wilayah yang memang udah ada bannernya, ada notifikasi bahwa di sini anti riba dan yang lain-lain. Nah, saya nggak bakalan membahas atau bertanya tentang apa itu kosipa dan yang lain-lain. Cuma saya pengen bertanya apa sih perbedaan antara koperasi yang legal, oke, sama kosipa itu. Apakah kosipa itu ilegal? Nah, gitu. Oke, saya akan coba menjawab. Yang pertama yaitu perbedaan antara koperasi yang resmi mungkin Ya. dengan yang non koperasi yang berkedok koperasi. Ya. Kalau dari segi yang resmi sendiri ya kita bisa identifikasi, yang pertama badan hukumnya ada. Ya. Badan hukum Jelas, ada jelas. Yang kedua kantornya ada. Yang ketiga itu anggotanya ada. Oke. Anggota otomatis kalau anggotanya ada, aktivitasnya pun ada. Oke. Di Cianjur ini. Nah, dengan perbandingan yang bukan koperasi resmi itu, kalau kantor mereka pasti punya. Ya. Kadang ada yang punya, kadang ada yang perorangan. Ini yang tidak resmi ya. Terus dalam hal badan hukum, ada mereka yang sudah berbadan hukum tapi tidak menjalankan prinsip dasar koperasi. Prinsip dasar. Ada Ya. berapa tuh prinsip dasar Prinsip koperasi? dasar koperasi itu ada 7. Ada 7. Ya, itu yang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Kalau tidak dijalankan satu poin pun itu Melanggar. melanggar ya. Ya, itu sudah keluar dari prinsip dasar koperasi, berarti sudah melanggar. Yang ketiga, prakteknya itu mereka itu ada yang door to door, ada yang menawarkan. Apabila si masyarakat itu paham, mengerti tentang arti koperasi yang sesungguhnya, mereka tidak akan sampai terjerumus kan, kepada Oke. rentenir atau rentenir yang ada koperasi. Masyarakat itu tidak akan terjerumus kalau masyarakat itu sendiri paham mengenai koperasi. Karena ujung-ujungnya nggak bakalan jelas Ya, atau karena menimbulkan tidak ada. sengketa atau perselisihan ya. Betul. Karena tidak jelas itu tadi. Oke. Nah, tindakannya dari dinas koperasi yang resmi terhadap koperasi-koperasi yang tidak resmi itu seperti halnya Kosipa itu gimana? Kalau yang sudah teridentifikasi diberikan surat peringatan, teguran keras lah, teguran keras dan tegas untuk para pelaku
Kosipa itu Kosipa itu tersendiri. Kosipa itu pada dasarnya itu namanya itu baik, Kang. Tidak ada koperasi yang itu buruk lah. Cuma Tujuannya. ada orang yang memanfaatkan momen tersebut. Dari segi singkatan atau umpatan, Kosipa itu bisa dibilang koperasi simpan pinjam. Oh, Kosipa itu koperasi simpan pinjam. Itu salah satu jenis dari 5 jenis koperasi yang ada di Indonesia, yaitu koperasi simpan pinjam. Ya. Tetapi orang-orang yang berkepentingan ya mungkin negatif lah, Ya. itu dimanfaatkan poinnya karena isunya sedang tren ya, jadi sekalian aja dikupas. Banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab lah. Oh, tetap ada oknum ya. Ada Oknum. di lapangan itu sangat banyak, karena yang terjun ke lapangan itu bukan hanya sekedar koperasi, ada lembaga mikro, ada yang perorangan, Iya. ada PNM, ada BUMN yang Iya, terjun ke iya. lapangan itu. Otomatis masyarakat kita melihatnya cuma dari satu sisi, menyamakan semuanya, wah itu koperasi, padahal bukan kan sebetulnya. Oke. Nah, kalau dilihat dari segi jenis koperasi yang ada di Indonesia ini ada berapa, Kak? Jenis koperasi menurut Undang-Undang tahun 2592 itu ada 5 jenis. Ada 5 jenis. Nah, yang pertama koperasi produsen, yang Ya. kedua koperasi konsumen, yang ketiga koperasi simpan pinjam, Ya, yang ya. keempat koperasi jasa, dan yang terakhir yaitu koperasi pemasaran. Koperasi pemasaran. Ya, Dan itu tujuannya ada itu 5 membantu jenis. banget ya. Betul. Bagi para penggiat usaha mikro atau makro. Ya, peruntukannya kan sudah jelas. Apabila misalkan seseorang yang aktivitasnya di bidang memproduksi, sudah ada di situ jenis koperasinya, yaitu koperasi produsen. Apabila hanya penikmat atau mitra kerja dari sebuah pabrik atau itu, bisa dikatakan itu konsumen. Apabila yang fokusnya mereka kegiatannya simpan pinjam, dikatakanlah koperasi simpan pinjam. Begitupun yang jasa dan pemasaran. Nah, yang paling tren nih, lebih kemana nih arah masyarakat Cianjur itu status koperasinya itu lebih ke koperasi simpan pinjam atau kemitraan di produsen tadi atau konsumen? Kalau di Cianjur itu berdasarkan hasil saya keliling ke lapangan itu berimbang kan. Berimbang ya? Antara simpan pinjam, produsen, konsumen, jasa ada semua Ada jenis semuanya. itu ada Alhamdulillah. semuanya ya. Dalam arti kesadaran masyarakat Cianjur sendiri itu udah bagus ya. Jadi mereka udah sadar ketika punya usaha, punya produk, biar produknya lebih terarah, sistem marketingnya juga lebih bagus. Nah, didaftarkanlah ke koperasi. Nah, bagi pemirsa mungkin yang belum tahu prosedurnya gimana cara daftar ke koperasi, kita punya usaha nih, mau usaha bidang coklat atau apapun itu, kopi ya, usaha kopi. Nah, gimana nih cara daftar ke koperasi, dinas koperasi? Kalau ingin mendirikan koperasi Iya, mungkin ya. maksudnya lebih gitu. tepatnya, yang pertama si pemohon ini mengadakan dahulu penyuluhan prakoperasi. Penyuluhan Poin prakoperasi. yang pertama itu mengadakan dulu penyuluhan prakoperasi. Ya bisa dibantu oleh saya atau rekan-rekan saya. Ya. Karena di Cianjur ini ada 8 orang penyuluh ya. Terus sudah melakukan penyuluhan prakoperasi ini biasanya pada saat poin ini ada yang sudah terbentuk struktur organisasinya, ada juga yang belum, hanya sekedar untuk mengisi keilmuan dan memberikan penjelasan apa sih koperasi. Ya. Ini yang pertama dilakukan dulu penyuluhan prakoperasi. Yang kedua menentukan jenis koperasi itu sendiri yang sudah saya bahas tadi, menentukan jenis dan membuat anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta dan para pendiri itu mempunyai SOP. Nah, standar operasional prosedur yang berkaitan dengan koperasi itu dimusyawarahkan oleh anggota pendiri dan anggotanya. Ada lagi tambahan, sekarang kan ada Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 itu yang telah disepakati dan berlakunya mulai Februari 2021. Ada kalau undang-undang yang 25 itu mendirikan koperasi minimalnya itu 20 orang. Tetapi di Undang-Undang Cipta Kerja Perpres nomor 7 itu sekarang bisa 9 orang juga kita bisa mendirikan koperasi. Yang tadi awalnya 20 harus 20, minimal. sekarang 7 orang bisa. Ini bisa lebih membantu juga ya. Sekarang 9 orang. 9 orang. Oke. Sekarang 9 orang juga bisa. Kalau ngomong-ngomong tentang undang-undang
Cipta Kerja tadi sempat jadi polemik kan ya? Ya, Omnibus Nah, Law ya. itu mungkin karena ada kesalahpahaman dari masyarakat Indonesia sendiri atau memang kurangnya penyuluhan tadi? Kalau dilihat dari poin-poinnya itu kan sangat banyak kan, Ya. membacanya itu tidak perlu membutuhkan waktu lah. Ya. Ini yang paling disoroti ya yang Omnibus Law itu yang merugikan para buruh itu sendiri. Oke. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan yang terakhir dan pamungkas ya. Mr. Adit ini sebetulnya basic pendidikannya bukan koperasi, tapi sarjana apa? Sarjana pertanian. Sarjana pertanian. Ini luar biasa kok jadi masuk ke ranah koperasi. Ini gimana nih ceritanya nih, brother? Kalau melihat ke belakang ini lebih tepatnya itu pada tahun 2008 Ya. ketika saya baru lulus kuliah, bingung untuk mencari kerja dan untuk mencari pengalaman. Saya ditawari yang kebetulan tidak lain oleh paman saya sendiri untuk mengelola sebuah koperasi. Iya. Kenapa saya bisa memilih saya berkecimpung di dunia koperasi itu? Ya yang pertama, saya tertarik mempelajari atau ingin memahami apa sih yang sebetulnya ada di koperasi itu sendiri. Tepatnya pada tahunnya itu 2008 di bulan Agustus saya memulai pekerjaan saya sebagai seorang pengelola koperasi. Di tahun 2008 itu sampai ke tahun 2010. Ya. Pada saat itu tahun 2010 itu ada program dari Dinas Koperasi yang dinamakan Sarjana Pendamping Koperasi. Saya diberikan kesempatan oleh ketua koperasi saya dan bendahara untuk melanjutkan pembelajaran saya mengenal koperasi di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Cianjur. Awal mulanya lalu saya menjadi sarjana pendamping di dinas itu kurang lebih selama 2 tahun. Banyak pengalaman, hal-hal yang baru di lapangan itu sendiri, menambah keilmuan saya, pengetahuan saya tentang apa sih sebetulnya yang disebut koperasi itu. Dan pada tahun 2013 saya diberikan kesempatan kembali untuk mengikuti seleksi petugas penyuluh koperasi lapangan yang diadakan oleh Kementerian Koperasi dan diselenggarakan di Dinas Koperasi. Kebetulan saya mengikuti tes, langsung daftar, dan sampai saat ini saya masih pada posisi petugas penyuluh koperasi lapangan. Wah, biasa. Itu sedikit perjalanan saya. Kenapa sih sebetulnya tidak menjurus sama basic keahlian saya, yaitu sarjana pertanian. Karena pada awalnya saya pernah mengikuti demplot di Dinas Pertanian itu periode 2000 pada saat saya sebelum lulus ya. Awal tahun 2008 itu saya sempat menjadi penyuluh pertanian terlebih dahulu. Oh, tetap ya, ada momen-momen linearnya ya. Karena programnya itu diselenggarakan selama 10 bulan. Kemudian saya mencari lagi pekerjaan, mencari sampai akhirnya saya ditawari untuk mengelola sebuah koperasi. Itu awal mula saya. Kenapa bisa terjun di koperasi itu sendiri. Itu alur hidupnya ya. Betul. Dan itu semua adalah qadarullah ya. Iya, itu sudah takdirnya mungkin seperti itu, karena bukan terlalu karena ada bakat sebetulnya. Karena untuk bertahan hidup pada saat itu, karena saya sudah tidak memiliki orang tua lah. Saya harus bertahan hidup, saya harus memiliki ilmu yang mumpuni untuk bekal saya, Dan insyaallah ya bermanfaat, berkah ya. mudah-mudahan ya bisa bermanfaat untuk masyarakat Cianjur, khususnya untuk saya sendiri. Oke, thank you so much Mr. Adit, satu nuhun pisan ya. Terima kasih banyak ilmunya, waktunya. Semoga Mr. Adit dan keluarga sehat semua. Amin. Berkah ilmunya, berkah rezekinya ya. Oke. Dan para pemirsa EK Podcast, semoga EK Podcast tetap bisa eksis ya di dunia per-YouTubean. Insyaallah kita kasih pemirsa konten-konten yang menarik dan juga bermanfaat. Tetap support YouTube channelnya Anglophile Kingdom Cianjur. Don't forget to subscribe, like, and comment. Okay, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Get yourself on AK Podcast. Alright.